Hai semuanya, kita baru habis nonton film Agak lain Menyala Pantiku dan ini opini kami. Sebelum aku cerita sinopsisnya, aku juga ceritain experience kalian nonton tuh akan lebih wow, lebih ngakak kalau kalian nggak tahu apa-apa tentang. Iya. Agak Jangan lain. mau lihat konteksnya apa, ininya apa, udah kalian tutup aja akses agak lain itu. Sebelum kalian nonton agak lain, jangan sering scroll di sosmed dan nyari informasi tentang agak lain, atau nyari cuplikan, atau nyari review atau apa gitu, karena experience-nya nanti akan berkurang, aku ngerasa. Karena aku juga, Ainun udah dari awal selalu mewanti-wanti jangan cari spoiler apapun ya, jangan terpapar dulu ya katanya. Dan ketika nonton, real. Sebenarnya tuh kita harusnya nonton berdua di tontonan yang pertama, tapi mendadak dia ada kerjaan. Dan kayak, bye-bye. Akhirnya nontonnya sendiri dan dia ngajak lagi yang kedua kalinya pun dia tetap ngakak kan. Iya lagi. Oke, ceritain sedikit sinopsisnya itu tentang, ini mungkin dia ceritanya lepas dari yang pertama ya Nun. Kayak ini kayak cerita baru tapi tetap diperankan sama 4 sekawan yang ini agak lain. Oki, Jegel, Boris, sama Bene. Itu mereka, kalau yang di kedua ini tentang dia jadi polisi. Jadi polisi, terus mereka di ujung tanduk karena hampir mau dipecat. Karena udah SP3 lah ibaratnya, udah banyak ngelakuin kesalahan. Iya, kesalahan sampai salah tangkap atau apa gitu kan. Mereka akhirnya dikasih satu misi terakhir untuk mencari pembunuh dari anak wali kota di sebuah panti yang katanya pembunuhnya itu adalah orang yang ada di panti itu. Mereka belum tahu siapa pembunuhnya, apakah itu warga panti atau pekerja di panti atau apa gitu. Mereka no clue, nggak ada. Nah, sampai situ aja untuk cerita dan sinopsisnya. Kan ini sama-sama komedi. Apa yang ngebuat kamu ngerasa ini better daripada yang pertama? Karena kalau yang pertama itu kan lebih ke komedi horor ya. Komedi horor, which is orang Indonesia suka horor, suka ketawa juga gitu. Nah, itu kombinasi yang good, yang sampai akhirnya mereka bisa sampai 8 juta penonton kan waktu itu. 9. Nah, dan yang ini mereka nggak ada embel-embel horornya gitu Nun. Tapi aku yakin akan bisa lebih gede. Karena apa? Kan lucu banget. Parah, jokesnya tuh fresh dan kayak real pinggir jurang gitu loh. Yang benar-benar kayak ngakak parah. Ngocok perutnya tuh benar-benar ngocok perut gitu. Dia tuh kayak ngakak, agak slow tapi bikin agak-agak sedih juga. Ada ya, maksudnya ngakak lagi, sedih lagi. Roller coaster emosi sih kalau itu keren. Terus juga opening scene yang keren banget. Aku kira bakal action banget gitu ya Nun, karena mereka jadi polisi gitu kan. Penangkapannya tuh yang epic gitu openingnya. Wah anjir, ini kayak The Raid atau gimana. Ternyata tiba-tiba salah tangkap. Udah sekeren itu. Terus kalau aku yang bikin ngakak pol ya sama, aku setuju karena itu lucu abis. Jadi aku tuh, karena ini aku nggak mau yang spoiler terlalu gimana ya. Kayak ya udahlah, nonton aja guys. Ada scene yang satu di ini aku nggak akan cerita secara full ya. Ada scene yang benar-benar ketika nanti mereka udah sama-sama di panti itu kan, itu pecah banget coy. Satu bioskop tuh benar-benar ngakak. Wow. Ayo, kamu tadi kemarin pernah ceritakan yang pas kamu Iya, yang pas aku pertama itu kan aku nonton sendiri aja tuh kan. Terus itu di jam siang dan FYI di bioskop kita full mampus. Itu sampai pas mau masuk kita aja masuknya nggak on time gitu. Lebih ke kayak 3 menit 4 menit setelahnya baru masuk karena mepet jadwalnya dan selalu full, jadi karyawan-karyanya pada bersihin dulu kan. Dan pas duduk 2 menit udah mulai filmnya. Dan kayak udah nonton sampai di sini yang menurut aku pecah banget itu. Dan mulai dari situ sampai nanti di akhir ada lagi
Itu di depan aku kayak yang digaransi sama si Jegel kalau misalnya orang nonton ini padang lompat dari kursi dan itu benar dan itu di depan aku bapak-bapak ya ampun loncat mulu udah sumpah dan nggak ngerasa risih ya tapi lebih ke kayak anjir ini emang pecah euforianya ngebuat energi ketawa aku juga kayak anjir juga sih emang ini film ya itu jokes pinggir jurang yang kayak benar-benar borderline hampir akan kena cekal kalau itu konteksnya tuh bukan lucu gitu loh. Kalau gokil. Iya lagi. Itu bisa jadi cekal gitu karena real man. Karena nyata banget. Mungkin pasti yang udah nonton pasti ngerasa iya sama gitu. Aku nggak bisa spill banyak karena aku nggak mau mengurangi experience kalian nonton. Experience sih. Sama apa ya? Yang aku notice juga, karakter Bu Linda juga bagus kan. Ya, dan aku ngerasa sebewarna-bewarnanya mereka yang agak lain kemarin, ini juga mereka punya warna-warnanya sendiri dan sesuai sama karakter mereka juga kan? Betul, dan tiap karakter itu mungkin nanti kamu bisa tempel gambarnya itu ya kayak traits mereka tuh karakternya seperti apa tuh semua ternyata sesuai dengan warna baju outfit mereka ya. Betul gitu. Betul. Nah, sama ini karakter pendukung mereka kayak Tisa Biani. Aku bakal ngerasa kalau nggak ada si Gita yang Ibu Linda itu agak lain. Maaf banget, biasa aja. Gokil anjir. Menurut aku Bu Linda sih juga itu. Ikut nge-carry walaupun dia pemeran pendukung ya. Enggak, menurut aku Bu Linda sih itu. Keren. Asli. Terus yang di scene yang itu, mungkin di trailer ada kali ya Nun ya. Yang bawa anjing. Gitu. Jokesnya fresh. Jokesnya fresh. Sama ada jokes yang akan pecah lagi tuh ketika nanti yang pas scene di musola itu best juga sih. Dia mereka menggambarkan berani menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang mendewa-dewakan orang-orang dengan titel-titel tertentu lah ibaratnya. Iya kayak, nah itulah pokoknya. Udah, kamu nggak usah cerita. Ini itu real pinggir jurang juga. Itu kalau nggak dikemas secara komedi itu bisa dicekal. Bisa demo berjilid-jilid lagi sumpah. Ternyata tapi keren sih sampai hari ini kita syuting video ini 5 juta. Udah 5 juta penonton ya. Via Korab bisa lebih deh benar-benar karena kita biasanya yang emang nonton bioskop juga ya, maksudnya sebulan tuh adalah nonton bioskop dan ngelihat kondisi bioskop sekarang kayak anjir kayak semua orang yang kita jarang lihat di bioskop tuh ada gitu untuk khusus agak lain. Orang tua, anak kecil, anak kecil sebenarnya harusnya umurnya itu 10 tahun ke atas baru boleh. Anak muda juga. Karena banyak kata-kata yang kasar juga lah ibaratnya. Itu tanggung jawab orang tua lagi sih sebenarnya. Sumpah, iya nggak ada pemeran pendukung. Terus aku mau shout out sama Jegel sih. Itu temen yang sangat impulsif ya. Yang ngejorokin teman-temannya itu masih curang gitu. Iya kayak udah pakai teman saya aja nih buat oh my god Jegel. Tapi asal nyeletuk deh sangat impulsif ya benar-benar nggak mikir nih orang. Terus punya teman yang kayak Oki Rengga yang selalu meledak-ledak gitu. Emosi tapi cukup cocok ya si Oki ngerasa kayak harus meledak gitu. Terus Bene yang kayak iya oke. Boris tuh so-so aja lah sebenarnya. Dan yang aku suka memang karena dia biasa-biasa aja tapi dia yang bisa nge-carry cerita sedihnya drama film dari ini. Jadi kalau kalian habis nonton juga pasti ngerasa sisi dramatisnya ada ya gitu. Maksudnya ini karena memang ada cerita kalau si Boris ini lagi ngurus cerai sama istrinya gitu. Terus ada anak. Mungkin kesamaan antara agak lain yang pertama sama yang ini yang aku notice itu mereka pasti punya problem di belakang masing-masing. Mereka selalu punya background masing-masing story yang kuat. Ya susah dan selalu susah. Ya. Dan selalu situasi sulit. Kalau dulu yang di fase pertama yang paling aku notice itu kayak yang ngebawa
emosi dan ngebawa carry cerita dramanya itu kan si Oki kan, Ya. mamanya sakit gitu, dan dia berani melakukan apapun untuk nyembuhin mamanya. Tapi kalau yang ini Boris yang ngebawa cerita dramatis yang lebih banyak karena istrinya yang harus dia harus bercerai sama istri, berpisah Mungkin sama next anak. bisa Bene, bisa Jegel juga, kayak gitu. yang punya porsi cerita lebih besar, tapi intinya mereka punya background masalah. Walaupun ada satu karakter yang emang lebih ditonjolkan masalahnya. Betul. Nah, rating deh, dari rating aku kayak Kurangnya deh, ada nggak? Kurangnya dari aku jujur Li, kalau aku lebih ke Aco-nya sih, lebih kayak bakalan berat banget di agak lain selanjutnya. Itu bukan kekurangan dari filmnya juga. Bukan kekurangan, tapi kayak catatan, challenge buat Aco dan tim lagi lah, buat nge-carry agak lain selanjutnya itu. Aja karena standarnya udah lumayan tinggi banget, udah tinggi nih loh. Sama ada plot hole yang aku nggak kejawab sampai sekarang, yang ibu-ibu itu loh. Oh iya, Zia. Ibu yang salah satu dari penghuni panti itu kayak dia pergi kan malam-malam tiba-tiba sama seorang laki-laki anaknya kayaknya, tapi ke TPU tengah malam gitu. Yeah. Itu yang sempat dicurigai sebagai pembunuhnya. Tapi tiba-tiba ternyata kayak nggak ada penjelasan setelahnya itu. Iya, mungkin itu sih. Gitu. Kalau kalian ada yang tahu nggak kenapa gitu, ada ketemu jawabannya nggak? Sebenarnya yang kita penasaran, tapi itu bukan sebuah kekurangan. Tapi kayak kurang penjelasan aja. Ya betul. Nah, rating dari 9, solid 9. 9 juga. Sebagus itu. 9. Sebagai 2 kali 9. Buat yang mau nonton, skip semua spoiler, hindari semua spoiler, nonton segera. Kalau bisa 2 kali, gas 2 kali, karena akan tetap ngakak. Betul. Setuju, aku tetap ngakak masih ngakaknya tuh sampai keluar air mata, coy. Aku sampai hari ini juga masih kebayang jokes mereka, dan aku masih bisa senyum-senyum gitu loh. Aku di jalan ke motor gitu, aku kebayang lagi. Iya, lucu juga ya. Gitu. Aku tiba-tiba senyum sendiri gitu. Anjir, gokil efeknya. Masih sampai hari ini. Gitu. Oke, nah buat kalian yang pengen ngerasain efek ngakak mampus ya, di tengah situasi kita juga yang lagi nggak baik-baik aja, tentunya di Indonesia ya. Iya. Nggak apa-apa, punya sedikit ruang buat kamu tersenyum atau ketawa, itu juga nggak masalah ya. So buat kamu yang udah nonton dan punya pendapat juga, entah itu berbeda atau sama, coba tulis di kolom komentar. Terus kalau yang ada, jangan lupa like, subscribe Awe Movie Journal. So, see you in the next video.